Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah tayangan dari TV One. Ya, ini saya agak miris juga mendengarkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh salah satunya Anwar Abbas, kemudian Bung Egy Sujana juga. Ya, tapi mari kita lihat dulu apa yang mereka sampaikan. Di dalam agama Islam, kalau kita datang ke sebuah rumah, orang punya rumah itu berhak untuk menerima kita atau menolak kita. Dan kalau seandainya kita datang ke sebuah rumah, lalu si pemilik rumahnya menyuruh kita balik, kita balik. Cuma kita juga punya hak, jadi yang punya rumah berhak untuk menerima dan menolak. Nah, saya kalau seandainya ditolak oleh pemerintah Singapura, saya juga berhak untuk bertanya, kira-kira kenapa saya ditolak? Kenapa saya perlu bertanya? Supaya tidak terjadi keributan dan kegaduhan serta kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. So, saya menginginkan jangan sampai karena peristiwa ini hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura terganggu begitu. Oleh karena itu saya minta supaya pemerintah Singapura memberikan klarifikasi dan penjelasan sejelas-jelasnya sehingga masyarakat paham dan hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura bisa terjaga dan dipelihara. Implikasinya Pak Kiai. Ya, oke. Saya tertarik untuk membahas dulu tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Ustadz Anwar Abbas ini. Yang pertama, saya sepakat bahwa tuan rumah berhak menolak tamu dan tamu berhak bertanya mengapa ditolak. Tapi tuan rumah juga berhak untuk tidak menjawab. Ya. Tuan rumah berhak untuk tidak menjawab dan tamu tidak boleh menuntut jawaban. Ya, diamnya tuan rumah itu adalah sebuah jawaban. Apalagi dalam ranah internasional. Di sini jelas di konvensi Wina bahwa di sini tulis under Article 9 of the Vienna Convention on Diplomatic Relation, a receiving state may at any time and without having to explain its decision. Ini jelasin, saya jelasin ya. May at any time and without having to explain its decision. Bisa kapan saja dan tanpa harus menjelaskan keputusannya. Untuk apa? Declare any member of diplomatic staff persona non grata. Untuk mengumumkan kepada setiap anggota staf diplomatik dari negara lain untuk diumumkan sebagai persona non grata, orang yang tidak dikehendaki. A person so declared is considered unacceptable and is usually recalled to his or her home nation. Jadi orang yang declare atau diumumkan sebagai persona non grata adalah orang yang tidak dikehendaki untuk masuk ke wilayah itu. Ya, dan dia biasanya dia ditarik kembali ke negara asalnya. Seperti itu, atau dikirim. Ini untuk staf diplomatik. Apakah ini untuk orang selain staf diplomatik? Bisa ini. Ada other usage. People other than diplomats can be declared persona non grata by a country. Oke, ini jelas. Orang selain diplomat bisa juga diumumkan sebagai persona non grata. Ya. Tapi yang kita perlu garis bawahi di sini bahwa jelas dalam artikel 9 Vienna Convention on Diplomatic Relation ini jelas ditulis without having to explain its decision, tanpa harus menjelaskan keputusannya. Jadi itu hak Singapura untuk tidak memberikan klarifikasi. Haknya Singapura. Mau apa kita panas-panasi terus? Ustadz Abdul Somad itu seorang yang mempunyai value tinggi di Indonesia.
Tetapi seorang yang mempunyai value tinggi di Indonesia belum tentu juga mempunyai value yang sama di luar negeri. Kita tidak bisa memaksakan untuk orang luar negeri menghormati orang yang kita hormati seperti kita menghormatinya. Jelas. Mungkin di Singapura ada tokoh yang begitu dihormati di sana, tetapi di kita belum tentu orang itu kita hormati. Jangan-jangan orang itu pernah menyindir kita. Di sana dihormati, di sini belum tentu. Mungkin di sini nggak ada harganya. Ya? Dan ya seperti itulah. Jadi keputusan Singapura ini bukan saya membela Singapura. Cuman saya ingin membicarakan ini sesuai sebagaimana mestinya. Bahwa Singapura mempunyai value sendiri. Setiap negara punya value sendiri dan mereka berhak memutuskan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk ke negaranya. Sama kita juga begitu. Kita juga begitu. Dan pemerintah Indonesia, imigrasi di airport internasional kita sering mendeportasi orang, menolak memasukkan orang. Udah banyak ratusan, mungkin dari sekian tahun ini udah ribuan yang dideportasi dari Indonesia dengan segala macam alasan yang dimiliki oleh pihak keimigrasian Indonesia. Dan pihak imigrasi Indonesia tidak perlu menjelaskan, dan tidak ada negara yang menuntut Indonesia untuk menjelaskan. Nah, kapan Singapura itu wajib menjelaskan kepada Indonesia atas tindakannya kepada warga negara Indonesia? Bila mana misalnya Ustadz Abdul Somad diperlakukan tidak senonoh oleh polisi, bukan imigrasi, polisi atau petugas, bolehlah petugas imigrasi atau apapun yang ada di pelabuhan atau di airport sana, dipukul atau dianiaya yang tidak semestinya, yang melanggar konvensi internasional. Nah, Indonesia berhak mempertanyakan dan menuntut klarifikasi dari Singapura. Apabila hal itu terjadi kepada Ustadz Abdul Somad atau kepada siapapun, misalnya ada WNI landing di Changi, Singapura, kemudian oleh petugas Singapura ditaruh di satu ruangan, dihajar, dipukuli sampai babak belur. Nah, itu pemerintah Indonesia wajib menuntut kepada pihak Singapura untuk menjelaskan kenapa kok sampai seperti ini. Karena dalam hal ini pihak Singapura jelas sudah melanggar hukum internasional. Tetapi dalam hal kasus Ustadz Abdul Somad ini, Singapura hanya masih dalam koridor hukum internasional. Dia tidak melanggar apa-apa. Nah, terus ngapain kita ribut? Ngapain kita ribut? Ya. Oh, itu hak mereka kok, kita kok ribut. Coba kita lanjutkan dulu, apalagi katanya. Ini besar, maaf saja ya. Saya terus terang saja, kalau ini tidak diselesaikan secara baik ya, hubungan kita dengan Singapura bisa terganggu. Dan nah, ini terlalu berlebihan. Ini terlalu berlebihan. Apa? Kok sampai mengganggu hubungan internasional? Terlalu berlebihan. Nah, saya kira, saya nggak tahu ya apa motivasi TV One mengundang Ustadz Anwar Abbas ini untuk membicarakan hal ini. Ini kan kaitannya dengan hukum internasional juga. Padahal di MUI ada Komisi Hubungan Internasional yang mereka itu punya kapabilitas, mereka mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum internasional, saya kira, dalam hal relationship kita dengan negara-negara lain. Kenapa kok harus Anwar Abbas? Apa ini hanya untuk tujuan meningkatkan viewer? Karena pasti komentar beliau ini pasti akan aneh gitu loh. Pasti akan aneh. Pasti akan di luar konteks.
Kayak saya cek di website MUI ini. Padahal di sini jelas ada Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Di sini ketuanya Dr. Andes Bunyam Saptomo. Wakil ketuanya aja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau satu berhalangan nggak bisa, ada lagi satunya. Kalau itu nggak berhalangan, ada lagi satunya. Semua nggak kurang orang yang bisa diundang masuk ke acara TV One ini. Sekretarisnya aja ada banyak. Sekretarisnya ada Dr. Andi Hidayanto. Wakil sekretarisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wakil sekretaris. Yang saya kira mereka nggak akan keberatan kalau diajak diskusi di TV One membicarakan tentang hal ini. Kenapa kok beliau dokter siapa Ustadz siapa tadi Anwar Abbas ini yang diundang? Kenapa? Ini kan jadi memanaskan suasana. Masyarakat tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya mereka berhak terima, terutama masyarakat Muslim. Mendapatkan informasi yang penuh dengan vitamin. Mereka nggak mendapatkan itu. Butuhkan Singapura, Singapura membutuhkan kita. Oleh karena itu bagi saya rusaknya hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura itu menurut saya kerugian bagi kita semua. Oleh karena itu saya minta betul kepada pemerintah Singapura dan pemerintah RI supaya menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya, dengan searif-arifnya, sehingga hubungan baik kita antara Indonesia dengan Singapura bisa terjaga dan pelihara bagi kebaikan kita semua serantau. Terima kasih. Kalau dalam pandangan hukum saya, sekarang ini lagi itu pasti terkait soal agama. Karena UAS orang tahu aktivitasnya pendakwah dan membicarakan dakwah Islam. Sementara di tetangga Singapura, Malaysia dan Brunei, dia diterima baik, bahkan jadi associate professor. Ya jelas lah. Kalau di Malaysia, Brunei, Ustadz Abdul Somad diterima dengan 1000 tangan. Karena beda policy. Menurut mereka, Ustadz Abdul Somad sesuai standar value di Malaysia dan Singapura dan Brunei. Ustadz Abdul Somad sesuai dengan value mereka, makanya mereka welcome. Bahkan diberikan gelar honoris causa atau apa, doktor honoris causa. Tetapi Singapura itu mempunyai pendapat lain tentang Ustadz Abdul Somad, dan kita harus menghargai. Iya kan, kita nggak bisa memaksa semua harus sama seperti kita. Yang penting Singapura nggak ganggu kita, itu jelas. Yang penting mereka tidak mengganggu kita. Kalau hanya sekedar menolak kedatangan ini apa-apa. Indonesia dengan negara-negara ASEAN kan bebas visa. Tapi itu bukan garansi orang kita bisa masuk. Itu garansi bahwa kita bisa landing di pelabuhan atau di airport mereka tanpa harus mengurus visa dulu. Tetapi untuk masuk keluar dari airport atau keluar dari pelabuhan, kita harus melewati prosedur imigrasi. Nah, itu kewenangan pihak imigrasi sana. Mereka yang berhak memutuskan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Kadang kita salah paham, orang kita salah paham. Kadang kita mau bepergian kemana-mana kita ngurus visa. Ini yang bukan negara-negara yang punya perjanjian bebas visa dengan kita. Misalnya kita mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke Australia, mau ke Jepang misalnya, kita udah dapat visa, kita merasa bahwa kita udah berhak masuk ke negaranya. Belum. Itu cuman garansi kita bisa terbang ke sana, ke airport, atau kita bisa naik kapal laut, bisa berhenti di pelabuhan mereka, itu aja. Tapi untuk keluar dari pelabuhan atau keluar dari airport, kita harus melewati imigrasi. Dan banyak sekali orang Indonesia yang dideportasi. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang pakai visa turis masuk ke Australia, masuk ke Amerika.
sama, banyak yang dideportasi. Ustadz Abdul Somad kan masuk sebagai turis. Kecuali mungkin kalau Ustadz Abdul Somad itu utusan resmi Republik Indonesia untuk suatu acara, misalnya seminar atau konferensi internasional, utusan resmi sudah dikonfirm ke pemerintah Singapura bahwa Indonesia akan mengirimkan utusannya, yaitu Ustadz Abdul Somad. Udah jelas. Nah, sampai sana dokumen udah lengkap, ternyata sampai sana diusir oleh imigrasi. Nah, itu Indonesia tanya, kenapa kok diusir? Gitu. Dulu kan Pak Prabowo pernah menjadi persona non grata ke Amerika, karena Amerika mempermasalahkan tentang penculikan orang-orang itu. Tapi sekarang kan sudah nggak lagi. Dulu Pak Prabowo nggak bisa ke Amerika, karena menurut Amerika ada kasus HAM. Dan itu Amerika mau ngasih persona non grata ke siapa saja terserah. Kita pun bisa memberikan persona non grata ke siapa yang kita mau. Menteri luar negeri Israel yang cewek itu juga di persona non grata di mana-mana itu. Iya kan? Itu hal biasa dalam hubungan internasional, itu biasa. Nah, kalau misalnya dianiaya di airport, nah itu kejadian luar biasa. Misalnya Ustadz Abdul Somad mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh petugas Singapura di airport atau di pelabuhan Singapura. Nah, itu benar-benar menyakiti perasaan umat Islam di Indonesia, karena beliau sebagai tokoh ulama Indonesia, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini wajib melindungi WNI-nya. Mempertanyakan kepada pemerintah Singapura, kenapa warganya diperlakukan, dianiaya seperti itu. Oh, ini nggak dianiaya kok, kenapa jadi rame? Ya, cobain lagi. Kenapa di Singapura ditolak? Apa dasarnya? Maka akal sehat menjawab ini pasti kebencian Ya, kepada itu kan satu asumsi yang Pak Egy Sujana. dimanut oleh Abdul Somad sebagai pendakwah. Ya boleh jadi Singapura benci Islam. Emang nggak boleh? Boleh jadi. Boleh jadi Singapura benci. Terus itu kan negara mereka, mau terima mau tolak terserah. Ya, nah ini misalnya Ustadz kita dakwah menjelaskan tentang keharaman LGBT, homoseksual, terus bagaimana hukumnya dalam Islam, yang harus dihukum mati, homo harus dihukum mati, ada fatwa ulama yang mengatakan harus dilempar dari ketinggian, harus di ini, harus di itu. Misalnya ada seorang ustadz ceramah seperti itu. Kemudian ustadz ini diundang oleh komunitas masyarakat Muslim Indonesia di negeri Belanda misalnya. Ya, dapat visa. Sampai di airport Belanda, dia dideportasi. Kenapa? Karena menurut Belanda, ustadz ini tidak sesuai dengan value yang berlaku di Belanda. Bahwa di sana berlaku gay friendly, LGBT friendly. Kita marah kenapa? Ustadz tadi menjelaskan sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip-prinsip Islam. Tetapi Belanda tidak kenal seperti itu. Kalau diketahui ada ustadz yang ada homofobia, ya dia ditolak masuk ke sana. Dan bukan di Belanda aja, ada di banyak negara yang memperlakukan seperti itu. Ya,
Anti-Islam enggak, di sana banyak masjid. Tetapi dalam kasus ini jangan sampai ketahuan kalau pernah melakukan ujaran-ujaran kebencian kepada LGBT, karena pasti ditolak masuk ke sana. Ya sakit memang ditolak. Udah keluar biaya banyak, tiket pesawat, hotel, lain-lain. Sampai sana dipulangkan. Nah, itu bukan satu orang yang mengalami, ada ribuan orang seluruh dunia. Orang Indonesia banyak yang mengalami hal seperti itu. Orang Amerika yang terkenal paspornya itu paling terhormat di dunia juga banyak yang dideportasi. Uni Emirat Arab yang terkenal negara terkaya di dunia yang paspornya itu dihormati di mana-mana, bisa masuk ke hampir seluruh penjuru dunia, negara-negara di dunia ini tanpa visa. Banyak juga yang dideportasi. Ada juga yang dideportasi. Singapura itu paspornya termasuk salah satu yang bebas visa di mana-mana. Tetapi banyak warga Singapura yang mengalami kasus deportasi. Itu suatu hal yang biasa-biasa aja. Dan saya perlu tekankan bahwa orang yang kita hormati di Indonesia belum tentu di luar negeri juga mendapatkan penghormatan yang sama seperti di Indonesia. Boleh jadi dia nothing di sana, di sini dia something, di sana dia nothing, ya kan? Bisa aja. Siapa misalnya tokoh partai Hindu di India yang sekarang berkuasa misalnya, itu kan terkenal ekstrim Hindu. Dia di India dicintai oleh ratusan juta pengikutnya, sangat tinggi value-nya. Tetapi di Indonesia bahkan dia dibenci oleh sebagian masyarakat Muslim Indonesia, karena kita melihat berita-berita di internet bagaimana partai ekstrim Hindu ini memperlakukan masyarakat Muslim di sana. Ya seperti itulah. Jadi hemat saya sih, ya nggak perlulah sampai seperti ini. Pola diskusi kita dalam membahas tentang apa yang dialami Ustadz Abdul Somad kemarin, dan mungkin TV One bisa memperbaiki narasumbernya. Kalau yang kaitannya dengan internasional, ya kalau diperlukan narasumber dari MUI, ya panggil aja dari bagian hubungan internasional. Jangan Ustadz Anwar Abbas nanti jadi nggak ini. Nah, terus ini juga Pak Egy Sujana juga, saya nggak tahu ini apa, beliau ini sebagai apa ya, hukum Indonesia dia pakar salah satu. Tetapi masa beliau nggak mengerti ya tentang hal ini, tentang hal internasional ini. Oke, teman-teman, kiranya saya cukupkan sampai di sini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, semua kesalahan adalah dari saya pribadi, dan semua kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.